Perseteruan panas yang terjadi antara Jessica Iskandar dengan rekan bisnisnya Stefanus Budianto alias Stefan sampai kini masih terus bergulir. Pihak Stefan yang saat ini sedang berasa di atas angin setelah gugatan perdata yang dilayangkan Stefan itu dianggap sudah memberikan sinyal kemenangan pada saat sidang terakhirnya di pekan kemarin. Seperti diketahui, pihak Stefan melalui kuasa hukumnya sempat melayangkan gugatan perdata pada Jessica dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Dari gugatan tersebut, kuasa hukum Stefan sesumbar jika gugatannya akan dikabulkan majelis hakim. Menurutnya, jika gugatannya sudah dikabulkan, 2 rumah mewah milik Jessica bakal disita untuk dijadikan jaminan. Ditemui awak media di kediamannya, Jessica ditemani suaminya Vincent Verhaak akhirnya kembali menanggapi pernyataan dari pihak Stefan yang juga yakin akan memenangkan perkara tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Jessica dan Vincent mengenai klaim dari pihak Stefan? Awal-awal masih stres, kita bingung masalah cash flow, apa kita harus jual atau gimana, ternyata aman, nggak ada yang jual, kita nggak ada di mana-mana tuh yang dibilangnya utang sini, utang sana tuh nggak ada, kita fine-fine aja kok semua. Ya gimana ya, orang kena dampak pasti kan bingung gimana, pasti stres, anak baru lahir, istri gini, wah gimana, ngaco semuanya. Tapi kan ketika kita take a deep breath, take a step back, kita mikir kita bisa apa, gimana gini, ini solusinya. Ya buktinya apa? Terbukti. Kalian duduk di sini, rumah masih aman, nggak ada polis lain kan, nggak ada sita kan? Aman. Cuma awal-awal memang agak ya siapa ya nggak terdesak kayak gitu, tiba-tiba kena musibah kayak gitu, terus dihujat kiri kanan, padahal itu hujatan belum tentu benar, terus dari pihak sebelah itu dibilangnya kita yang salah apa segala, ya terserah mereka mau ngomong apa. Bentar lagi kalian juga dapat berita kok. Aman sih, iya. Kita kan buktinya di sini aman-aman aja kan. Iya. Ya berarti biasa dibalik semuanya pasti ada kan udah disita. Iya. Betul, hasil belum, tapi kan prediksi boleh. Nah, di mana benar prediksi itu kita sudah menambahkan indikasi, katakanlah kita ambil 100. Kita sudah masuk ke angka 90 dari saksi mereka yang tidak ada, dengan bukti yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 itu bukan bukti yang membantah gugatan kita, tapi bukti-bukti fotokopi yang berupa entah dari mana mereka dapatkan itu, dan ini jadi akan simpang siur atau semacam ada bukti-bukti yang memang mereka masukkan mungkin ke Polda Metro. Nah, sehingga di dalam rangkaian tersebut kita menambah keyakinan bukti yang ada di Polda Metro judulnya jadinya uang prestasi. Jadi yang di Polda Metro tambah lagi cacat formil, cacat hukum. Nah, kalau cacat hukum kan nggak bisa dilanjutin dong. Dari saksi pelapornya juga bukan Jessica ataupun Vincent. Lalu buktinya juga yang dibilang 11 mobil. Ternyata cuma 2 mobil yang dalam laporannya, yang dikatakan 9,8 miliar kerugian dia, ternyata nggak sampai 9,8 miliar. Dan yang keempat, itu bukan pribadi antara Jessica dengan Stefan, bukan. Tapi dari CV kepada PT. Stefan klien kami tidak pernah terima. Nah, dan semuanya itu ada dasarnya perjanjian. Tetap tenang, justru kalau nggak ada suara itu yang membahayakan. Bentar lagi kita mau rilis press con, nanti di situ terjawab. Tapi itu nanti berikutnya sama pengacara kita, dan ya gitulah, nanti kalian bisa nunggu kan. Iya, kalau buat makan, buat sekolah, buat jajan-jajan mah ya ada lah pasti. Kan kita juga berdua tetap masih berusaha, nggak yang kemarin kena kasus terus tiba-tiba langsung bengong aja seharian. Ya, itu juga kan tetap maksudnya usaha. Namanya juga prosesnya kan. Iya. Jessica Iskandar atau yang kerap disapa Jedar kerap membuat kejutan banyak orang. Lepas dari permasalahannya dengan Stefan, baru-baru ini ibu 2 anak itu ditemani suaminya membuat pengakuan cukup menghebohkan. Jedar mengaku ingin menambah momongan lagi, tidak 1, tetapi kembar sekaligus. Iya, melalui program Bayi Tabung, Jedar dan suaminya Vincent berencana menambah anak lagi. Bahkan Jedar dan Vincent ingin mempunyai 5 orang anak dari program Bayi Tabung yang sedang dijalaninya itu. Keinginan pasangan yang menikah pada tahun 2021 lalu itu sontak saja membuat netizen terperangah.
Pasalnya, Jedar masih menyusui seorang anak yang masih balita, tidak sedikit yang mempertanyakan keinginan Jedar dan suaminya itu. Lantas apa yang dimaksud Jedar dan suaminya tentang program memiliki momongan lewat bayi tabung? Akankah hal itu tidak menjadi penghalang dikala Jedar masih menyusui bayi keduanya? Karena kita kan berencana pengen punya banyak anak, kan kita pengen punya banyak anak ya, sayang. Jadi ya udah, kayaknya program IVF tuh bisa membantu kita mengabulkan keinginan kita untuk punya banyak anak gitu. Emang niatnya berapa anak, Kak? 5. Bisa, harus bisa. Kan juga udah, maksudnya ya namanya berkeluarga ya, pasti juga banyak di luar sana yang punya anak 4, 5 atau lebih, atau itu kan keputusan pribadi masing-masing gitu. Kalau buat kita sih, kita berdua emang suka anak kecil gitu, dan ya semoga memang kita belum menjalani ibu dan bapak dari anak banyak, baru 2, tapi ya mudah-mudahan kita bisa membagi waktu supaya semuanya bisa dapat kasih sayang yang sama, bisa dapat pendidikan yang sama yang bagus. Itu sudah balik lagi ke orang tuanya sih guys, karena kan kayak istri saya kan sekarang udah anak 2. Saya kan sebelum kenal dia kan 0, jadi waktuku udah buat diriku sendiri. Tapi mau dibilang siap, sebenarnya tuh nggak ada waktu-waktu siap-siapnya. Ketika istrimu udah hamil dan udah punya anak, mau nggak mau kamu harus sediain waktunya buat anaknya. Jadi itu tanpa kita harus planning apa segala, itu natural, bener-bener natural. Dari aku sediain waktu buat anak, mau itu dari antar sekolah atau jemput sekolah atau ngobrol sejam 2 jam, ya nggak usah yang dibilangnya oh dari dia bangun sampai dia tidur harus spend time terus. Enggak, pasti ada jeda-jedanya di mana aku sibuk, dianya enggak, dia sibuk aku enggak. Jadi ya naturally aja, itu naturally. Maunya cepet biar anak-anak kita bisa menumbuh barengan. Ada benefitnya, karena kalau jedanya tuh terlalu besar, mungkin masalah pertumbuhannya itu mungkin apa ya, mungkin kayak, soalnya aku pengalaman aku sama kakak saya bedanya tuh hampir 10 tahun ya kan. Terus aku kayak sempet di fase umur 11-12 deketnya sama kakakku yang kedua. Di fase aku udah 30 lebih deket sama kakakku yang 40. Jadi depends sih sebenarnya, tapi kalau masalah kenapa mau cepet-cepet ya why not gitu loh. Suka-suka gitu. IVF itu adalah apa, kita bisa memilih bayinya yang sehat, gendernya apa, dan juga kalau ada kendala-kendala apa di pertumbuhannya, kayak gitu-gitu kita bisa filter, maksudnya dokternya ya bisa research dan cek-cek yang baiknya yang mana, dan juga bisa pilih jenis kelamin kayak gitu. Tapi balik lagi, walaupun dipilih itu belum tentu 100% jadi, tetap harus berdoa kepada Tuhan, minta izinkan. Karena bisa ya kenapa enggak, dan dia kan maunya anak cewek, jadi karena bisa milih ya kenapa enggak, itu kan benefitnya. Nah kemarin saat